Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tidak mampu melakukan seperti itu, tapi agar teman kita tidak mengalahkan kebaikannya dari kita, maka teman kita ini kita salahi supaya tidak bisa melakukan itu. Ini yang nista, ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, para muslimin dimanapun berada, terkhusus yang di aula yatim center ini, mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan dari apa yang Allah dan Rasulnya sediakan, sehingga kita bisa mensyukuri apapun kebaikan yang kita peroleh pada kesempatan sampai hari ini, yang pastinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menggerakkan alam semesta ini untuk memberikan, untuk menimpakan karunia kebaikan-kebaikan kepada kita semua, sehingga segala sesuatu yang menggerakkan, yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sehingga apapun yang sampai kepada kita, baik itu yang kita rasakan sebagai sesuatu yang kita sukai atau sesuatu yang pada fitrahnya tidak kita sukai, misalnya sakit dan lain sebagainya, tetap kita penuh dalam kontrol kesadaran bahwa itu semua atas kehendak, atas izin dan atas peran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak patut bagi kita untuk menistakan sesuatu apapun yang menimpa kepada kita, dan juga tidak berhak kita bersyukur kepada siapapun atas semua kebaikan atau kesukaan atau kesenangan yang kita peroleh selain kepada Allah yang pertama Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kebaikan-kebaikan yang kita syukuri itu dengan konsekuensi spiritualnya Allah akan menambah. Apabila kebaikan atau kenikmatan itu disyukuri, maka Allah akan menambah kualitas maupun kuantitas kenikmatan itu.
baik kenikmatan yang tadi yang kita rasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan maupun kenikmatan yang zahirnya tidak menyenangkan bagi kebanyakan manusia. Tapi sesungguhnya kemarin kita sudah bahas makhluk tahada batila, tidak satupun yang Allah timpakan, yang Allah jadikan, yang Allah wujudkan itu tidak bermanfaat, tidak satupun, tidak ada satupun sia-sia. Maka subhanaka, maha suci Engkau ya Allah dari kehinaan, keburukan dari apapun. Sehingga sesungguhnya yang Allah hadirkan di dalam hidup kita itu sesungguhnya semua kebaikan. Tegaklah itu kesandung, kaki berdarah itu kebaikan. Maka su'ama khalaq tahada batila, dalam bab tafakur yang kemarin, yang satu bab tidak ada kupasan hadisnya, hanya beberapa surat saja. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendampingi kita. Beliau telah wafat 1400 tahun yang lalu, tetapi ruh, tetapi risalahnya, tetapi bimbingannya melalui berbagai ajaran beliau, yakni Al-Quran dan As-Sunnah ini tetap hidup di dalam kehidupan kita sampai akhir zaman. Bahkan di yaumil akhirat pun nanti akan tetap mendampingi kita dan memberi syafaat kepada umatnya yang oleh Allah kehendaki dan yang oleh Rasulullah SAW kenali kelak di yaumil kiamah. Ada tanda khusus, ada semacam label begitu bagi umat Muhammad, sehingga Rasul mengenali betul. Kita harapkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kita lakukan di dunia ini adalah memperbanyak sholawat dan menghidupkan ajaran-ajaran beliau, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk bimbingan beliau agar kita senantiasa hidup berbarengan dengan thalabul ilm, dengan menuntut ilmu, di mana setiap subuh kita diajarkan satu doa untuk keilmuan itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah anugerahkan kepada kami ya, ilmu yang bermanfaat. Itu dibaca setiap subuh. Artinya setiap memulai kehidupan itu kita harus dengan mulai komitmen thalabul ilm. Ini melekat dalam hidup kita sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Kita masuk ke bab ke-10. Insyaallah kita sudah ngaji 10 bab ini. Bab yang ke-10 ini babu fil mubadarah ilal khair. Jadi bab bersegera di dalam kebaikan. Bersegera dalam kebaikan. Beberapa ayat Al-Quran yang oleh mu'alif Al-Imam An-Nawawi dinukilkan. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 148, dicuplik satu kata inti yang relevan dengan bab ini adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba, bersaing-saing. Jadi boleh bersaing-saing, itu boleh. Bersaing-saing di dalam kebaikan. Kalau Farel itu tidak mau disaing-saing gitu. Ojo dibanding-banding nih, ojo disayang-sayang gitu. Tapi dalam ajaran Islam kita ternyata itu justru dianjurkan, tetapi khusus di dalam khairat, fastabiqul khairat. Bersaing-saing, berlomba-lomba, saling mendahului di dalam kebaikan, saling mendahului di dalam kebaikan. Oh, kalau teman kita bisa rutin bangun sholat subuh berjamaah, kenapa kita tidak bisa lebih baik? Kita bangun sebelum subuh, kita tambahi sholat-sholat sunnah, sholat tahajud misalkan, atau setidaknya kita bangun di waktu sahur. Sahur ini jarang sekali kita
kita pahami waktu sahur itu waktu antara waktu setelah kita sholat tahajud sekitar menjelang subuh sahur. Jadi ada waktu itu ada maghrib, ada isya, ada subuh, ada sahur, ada suruh, ada duha, ada duhur. Sahur ini jarang kita kenali. Sahur ini beberapa puluh menit sebelum fajar shadiq. Dan di situ dibimbingkan kita untuk memohon ampun dan istighfar. Wabil asharihim yastaghfirun. Jadi di antara ciri orang muttaqin, nanti kita akan ketemu ayatnya itu. Di antara ciri orang muttaqin, di antara kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa itu dalam surat Al-Dzariyat dinyatakan di antaranya itu senantiasa minta ampun atau beristighfar di waktu sahur. Ya wabil asharihim yastaghfirun. Itu minta ampun atau beristighfar sebanyak-banyaknya. Beristighfar sebanyak-banyaknya. Itu berlomba berbuat kebaikan. Jadi boleh. Yang tidak boleh itu kalau berlomba dalam hal kemewahan. Kalau tetangga beli kulkas, saya harus beli freezer. Tetangga beli sepeda hotel, gimana caranya supaya bisa nambah beli sepeda listrik. Seperti itu. Kalau tetangga mampu beli ini, kita tidak mampu, akhirnya apa? Meriang, Pak. Ada meriang. Akhirnya ngenek-ngenek, terus cari solusi-solusi pembelian yang sebenarnya tidak mampu kita beli, tapi diterus. Pakailah itu dengan cara-cara riba. Ini ada sepeda listrik, karena tetangganya sudah beli sepeda listrik, maka ini mau nggak mau harus punya ini. Gimana caranya? Oh, di dealer itu bisa memberikan kredit perak dengan uang 500.000 bisa bawa pulang sepeda listrik dengan angsuran 1 bulan sekian. Kalau telat didenda. Itu ciri-ciri transaksi ribawi seperti itu. Ada denda, terus kemudian ada penambahan harga begitu. Ada penambahan nominal. Sebenarnya Pak, ini kita agak melenceng sedikit, tapi ini sangat-sangat membumi di kalangan kita. Sebenarnya kita nggak apa-apa kalau kita beli sepeda listrik yang harusnya 6 juta itu, terus kita angsur pada akhirnya jadi 10 juta misalnya. Ini sebenarnya nggak apa-apa asalkan akadnya itu memang di awal harga ini 10 juta. Kalau beli cash ini 6 juta Pak. Kalau beli kredit ini 10 juta. Tapi sama-sama transaksi jual beli di situ, begitu. Yang tidak dibenarkan itu kalau begini, ini 6 juta Pak, tapi kalau sampai mobil ini ada leasing atau apa yang siap bayarin. Kalau sampai nggak punya uang, hanya punya uang 500, sampai bisa bawa pulang sepeda ini, tapi harus daftar di situ, leasing itu didata tersendiri, kemudian dibayari oleh leasing itu. Nah, jangan dipinjami uang untuk bayarin sepeda listrik ke toko saya 6 juta, tapi sampai nanti kembalikan atau ngangsurnya ke leasing itu. Saya itu dulu nggak mudeng Pak, tahun berapa itu pertama beli sepeda dari dealer itu, saya pikir ya namanya dealer itu di situ ada sepeda-sepeda, di situ ada admin, ya saya pikir memang jadi satu gitu. Tapi ternyata dealer dengan yang nyambung admin itu sudah lain perusahaan ternyata di Jember dulu. Saya nggak mau saya mau ke dealernya ini gitu. Tapi satu ruangan gitu. Ya tetap aja dilayani, pembelian dulu sudah lunas, tadi terus bilang duitnya Pak dicuri balik. Itu sepeda Supra itu. Ya saya baru jadi ada pihak ketiga yang bayarin Pak, hakikatnya bayarin.
bayarin harganya tadi 6 juta dibayarin cash oleh pihak ketiga leasing, nanti urusan kita ngangsur ke pihak ketiga. Kita hakikatnya pinjam uang 6 juta ke pihak ketiga ini, mengembalikannya 10 juta dengan cara diangsur per tanggal sekian, maksimal nanti kalau telat didenda. Ini sepertinya solusi secara ekonomi, tapi memang dalam hal muamalah, dalam hal jual beli, dalam hal bermasyarakat itu memang semuanya boleh hingga ketemu dalil yang melarang. Ya, ini kemudian larangannya apa kalau sistem seperti ini? Larangannya ahalallahu bai'a wa harama riba. Jadi kalau pinjam 6 juta kemudian disepakati atau dipersyarati mengembalikannya lebih dari 6 juta, itu kelebihannya merupakan riba. Dan kalau ternyata Pak, kalau kita nggak tahu terus kita sudah ngangsur, ini misalkan jatahnya 3 tahun, sudah ngangsur 2 tahun, kemudian kita baru nyadar, baru dapat ilmunya bahwa hal yang demikian itu riba, yang bandarnya atau pemodalnya maupun yang mengakses riba itu sama-sama dosa. Terus kemudian mau hijrah misalnya, di total lah, dulu saya pinjam 6 juta bayar sepeda listrik ini, saya sudah masuk 2 tahun, sudah berapa uang saya yang masuk ke pihak ketiga itu? Kalau sudah nyampe 6 juta atau melampaui 6 juta gitu, kalau kurang harus diteruskan. Tapi kalau sudah melampaui 6 juta itu secara syarat itu boleh dihentikan. Kita boleh secara syariat boleh berhenti untuk tidak melanjutkan angsuran itu, dengan segala resiko. Oh, Ustaz kan kemudian menyalahi transaksi itu hal lain. Terserah mau apakah dalam rangka hijrah itu, apakah yang pasti tidak melanjutkan itu justru lebih utama karena tidak mempraktekkan ribawi gitu. Kalau mau rela sepeda kita diambil ya sudah monggo, atau ngomong baik-baik ke dealernya sudah tidak mau melanjutkan karena uang yang sudah masuk sekian, ya silakan gitu. Tapi itu yang harus dilakukan. Itu jadi kebaikan tadi, berlomba-lomba di dalam kebaikan itu boleh. Teman kalau ke musola, kalau ke masjid pakai bajunya najis, bagus, wah ini boleh. Kita harus lebih bagus. Tapi dalam rangka bukan untuk merendahkan teman yang bajunya akan kita sayangi tadi, dengan kesadaran bahwa ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dengan busana yang terbaik misalnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Bukan niatnya bukan menyaingi atau merendahkan atau bisa menjadi lebih tinggi dari, lebih baik secara materi dari teman kita. Ada teman kalau berangkat Jumatan itu cek lengkapnya, ada baju koko najis bersih, kemudian pakai sorban diselepangan di pundak. Terus kemudian panas Pak. Itu kalau teman saya itu pakai sorban 1, saya bisa mau pakai sorban 2. Selepangan kanan, selepangan kiri. Ini konyol. Ini harus pada tempatnya. Fastabikul khairat itu harus pada tempatnya. Kalau teman bisa berangkat Jumatan sebelum mu'alim misalnya, nah kita harus bisa lebih awal seperti itu. Jadi makna fastabikul khairat, bersaing-saing, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Pastinya pengunggulan yang kita upayakan ini tidak dengan meniadakan atau menafikan atau mematikan yang lain. Paham ya dari sini? Yang lain misalnya ini
Yang misalkan kalau habis sholat itu, habis maghrib sampai isya atau subuh sampai suruh, ini memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Ya ribat, maghrib sampai isya ribat, subuh sampai suruh ini berzikir, ngaji gitu. Kemudian ini dalam rangka apa? Menyaingi, kemudian tidak mampu melakukan. Misalnya kita tidak mampu melakukan seperti itu, tapi agar teman kita tidak mengalahkan kebaikannya dari kita, maka teman kita ini kita salahi supaya tidak bisa melakukan itu. Ini yang nista, ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa sih yang menghalangi kebaikan itu kecuali setan atau iblis? Ini jadi harus dipahami. Fastabiqul khairat ini tidak boleh dengan cara meniadakan atau dengan mematikan lawan persaingan kita. Temannya rajin sholat, terus kita kurang rajin sholat. Kita tidak berupaya untuk lebih baik, tetapi berupaya supaya teman kita itu lebih jelek dari kita. Disalahilah, kakinya dipasangi paku lah, biar tidak bisa berangkat ke masjid lah. Nah, ini yang kemudian jadi masalah. Bersaing dalam kebaikan, berupaya untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bukan untuk mematikan orang yang lebih baik supaya tidak lebih baik dari kita. Ini dua hal yang sangat berbeda.